Hana menyampaikan kepada saya untuk memberikan kuasa. Namun sebelumnya nasihat sudah saya sampaikan, kewajiban kami sudah sampaikan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kronologisnya ini berawal sejak mereka ini umroh. Jadi Hana suaminya sama mamanya ini umroh. Dan saat umroh di Mekah itu mamanya sakit. Saat mamanya sakit, ya namanya anak pasti pengen merawat orang tuanya. Namanya anak pengen dapat ridho orang tua. Namun dari situlah awal permasalahan ini. Suaminya Hana ini tidak suka Hana ini merawat ibunya, merawat mamanya. Sehingga disitulah mulai. Ini cemburu sih dia. Cemburu mamanya gitu. Ya. Terus sepulangnya dari Mekah ini bareng-bareng ternyata di bandara suaminya ini kan tinggal sama Hana ini kan tinggal di rumahnya di Bogor. Nah, ternyata sepulangnya dari bandara dia pergi. Tidak bareng lagi dengan Hana dan mamahnya. Artinya apa? Berarti kan ninggalin kan? Sampai hari ini dia tidak kembali lagi ke rumahnya Hana. Itu pun setelah itu suaminya Hana ini minta mas kawin dan seserahan yang sudah dikasih kepada Hana. Ini kan parah. Secara moral, secara etika itu jelas tidak baik dan tidak bagus. Secara hukum pun tidak boleh. Undang-undang perkawinan tidak boleh yang namanya suka itu minta lagi. Secara agama pun pasti haram hukumnya meminta lagi. Dia makan sedikit pun itu haram. Itu mas kawin. Nah, alasan-alasan ini di samping juga ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Hana ini. Nah, alasan-alasan itulah Hana bulat. Niatnya udah artinya dia sudah memutuskan bahwa perceraiannya harus dilakukan oleh Hana. Karena sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Seperti yang tadi saya bilang, setelah itu pun sebenarnya Hana sudah saya nasihati untuk perbaiki. Dia nyamperin, dia ketemu bahkan dengan orang tuanya Randy ini ketemu. Namun apa? Itikat baik dari suaminya ini tidak ada sampai hari ini. Bahkan dia berkuar-kuar di media seolah-olah dia yang benar, seolah-olah Hana yang salah. Yang seharusnya dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki memperbaiki dong, pertahankan. Jangan bicara siapa yang salah yang benar, tapi hayulah perbaiki. Kan harusnya seperti itu. Karena tidak bisa diperbaikilah sehingga Hana memutuskan untuk melakukan perceraian dan mengajukan perceraian di pengadilan agama. Itu. Oke. Hana tapi baru sebentar ya 3 bulanan. Nikah. Oke, ini ya. Nikahnya. Nikahnya sebulan, kenanya baru 3 minggu. Oh gitu. Terus gimana tuh Kak? Apanya? Masih terlalu singkat gitu maksudnya? Oh iya, salah di akunya sih. Terlalu cepat memilih untuk menikah. Karena kan kita mungkin belum saling kenal satu sama lain ya. Itu pas tahu sifat aslinya itu pas sudah nikah. Masa perkenalan sendiri berapa lama sih? Iya. Dan kalau boleh tahu usia kalian berdua saat itu berapa? Ya sangat muda lah usia kita berdua. Jadi mungkin dua-duanya belum dewasa kali ya. Jadi ya masih sama ego ya seharusnya. Tapi sebagai kepala rumah tangga kan seharusnya kan lebih dewasa lah gitu. Kak, tapi apa yang membuat kamu mau? Nggak ada sih, nggak ada perjanjian apa-apa. Tapi apa yang membuat kamu mau Kak? Apa? Yang membuat kamu oke gitu? Padahal baru perkenalan singkat. Karena ya aku pikir dia cocok buat aku, karena aku nyaman, karena dia baik juga kan awalnya gitu. Nah, untuk awal kenal sendiri tadi dari mana? Dari teman di sosial media. Nah, melihat juga yang Bapak tahu di mana ada bagian perselingkuhan. Saat itu bagaimana pertama kali bahwa itu serius nanti? Ya awalnya kan aku tahu dari chat-chatan kan. Terus aku langsung telepon si cewek itu buat mastiin. Nah cewek itu juga samanya aja nggak mengaku. Ya tapi aku udah lihat semua chat-chatannya yaitu dia selingkuh. Apa sih dalam kegiatan itu?
kalau kita boleh tahu? Isi chat-chatannya ya nanti bakal aku spill di pengadilan ya, karena kan itu kan bukti untuk ke pengadilan ya. Nah ini kan kalau diingat usia pernikahan kalian juga kalau bisa dibilang belum selalu berjalan ya. Memang dalam rumah tangga itu kan selalu ada ujian dan cobaan. Apa sih mendasar bahwa kamu sudah berat untuk memilih? Ya udahlah. Karena gini loh, seorang suami tidak pantas untuk menjelek-jelekan istrinya, apalagi membongkar aib gitu di sosial media. Jadi menurut aku nggak pantas lah dia membongkar aib aku, udah gitu ngomongin aku yang enggak gitu kan di sosial media. Satu, kedua dia juga nggak ada hormatnya sama mama aku ketika dia selingkuh. Jadi nggak ada yang harus dipertahanin lagi. Jadi udahlah gitu. Kalau misalkan dia masih baik sama mamaku, udah gitu dia masih kalau dia nggak bukan ngebongkar sih, kalau dia ngajak jelekin aku masih bisa maafin gitu, masih bisa lah aku pertahanin. Tapi ini dia baru kenal sama aku, dia baru menjalin hubungan sebulan sama aku, dia udah berani kayak begitu, apalagi nantinya gitu. Aku nggak mau gitu. Emang dia membuat kesempatan seperti apa sih menjelaskan kayak gimana? Iya, maksudnya dia ngancem aku lah, intinya mau ngejek-jelekin aku, mau apa sih namanya tuh, mau menjatuhkan lah. Selain itu ada nggak sih tindakan kekerasan yang kamu alami di dalam rumah tangga kakak? Tindakan kekerasan nggak ada sih, lebih ke kena mental aja, karena kan mengancaman ya. Nah, mama sendiri gimana nih mama ketika didapat dari Mama? Mama gimana? Ada Jelas, cerai? ya. Mana yang menjalani kehidupannya di rumah tangga. awalnya seperti apa sih mama mengenal Randy ya kalau nggak salah ya namanya, ya gimana? Baik sih awalnya, baik kamu gak baik, tapi pas ketahuannya pas udah nikah itu semua kelihatan dari adabnya, dari udah nggak bagus aja, nggak cocok jadi suami selesai. Apa ada kata-kata kotor atau sering menyuruh mama atau karena sendiri? Banyak mana sih ya? Kalau kata-kata kasar ke aku ada. Mana? Kalau saya enggak, cuma kelihatan lah kalau orang nggak suka gitu kan. Berarti bisa dibilang mereka dia temperamen atau egois seperti itu ya? Iya. Jadi kayak apa kan diikuti, harus kata dia nih ya. Untuk perceraiannya sendiri gimana nih nantinya? Apakah ada harta yang diminta sama dia atau seperti apa nih? Harta aku yang diminta sama dia nggak ada, karena selama ini dia tinggal di rumah aku, dia pakai mobil aku, dia nggak ngasih apa-apa ke aku, jadi nggak ada harta gono gini, nafkah aja. Cuma sekedar yang dia kasih beli-beli aja. Iya gitu doang. Jangankan ini orang mas kawinnya diambil lagi ya bang. Yang paling kasar itu diminta lagi. Alasan dia meminta mas kawin itu apa tuh? Nggak ngerti, katanya buat kenang-kenangan lah apalah. Kayaknya udah niat kayaknya. Ya udahlah, jadi menurut aku kayak ya udah. Kayak udah niat, dia udah niat. Kok ya aku ngembaliin ya, kalau ya nggak seberapa juga sih, jadi kayak udahlah. Berarti bisa dibilang usia perkawinan cuma 3 minggu dong bang ya? Ini kan bulan Enggak, sebulan lebih dikit lah. Sekarang tanggal berapa? 12. Ya, pernikahannya tanggal ya sebulan 3 hari. Ya intinya dia sama aja menjatuhkan harga diri aku sebagai wanita kan. Jadi yang nggak ada, jadi nggak ada bisa dipertahankan lagi, dan aku sudah berat untuk bercerai gitu. berarti selain mas kawin mahar saat seserahan juga diminta? Iya, Semuanya? iya itu. Dan mintanya itu maksa. Sempat handphonenya dia diambil, Iya. ditahan. Artinya kalau mas kawin dan seserahan itu tidak dikasih, handphonenya dia pun tidak dikasih. Kita nyamperin buat Nyelesain nyelesain masalah, malah minta mas kawin itu. Mungkin gini kan, kita
saya berpikir bahwa oke lah, kan kita ada niatan baik ya agar tidak cerai. Mungkin kalau dia egois nanti ke pihak mertua keluarga gitu, keluarga dia ada nggak? Ada coba komunikasi atau responnya seperti apa? Sama aja. Nggak ada. Ya kalau ada orang tuanya juga dia gimana ya, orang tuanya ngikutin kata dia lah.